Suami bekerja di pabrik, istri balas sibuk jual diri demi beli tas mewah. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Arif dan Siti. Arif bekerja di sebuah pabrik tekstil yang terletak di kota tidak jauh dari desa mereka. Mereka tinggal di sebuah kontrakan sederhana yang terbuat dari bambu dan beratapkan daun kelapa. Setiap hari Arif berangkat pagi-pagi menuju pabrik dengan sepeda tua warisan dari ayahnya. Meskipun pekerjaannya melelahkan, Arif selalu memberikan yang terbaik. Ia tahu bahwa upayanya itu akan membantu memberikan kesejahteraan bagi keluarganya. Sementara itu, Siti sang istri sibuk menjalankan rumah tangga di kontrakan mereka. Ia bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan sederhana bagi suaminya. Dengan senyum di wajahnya, Siti menyemangati Arif sebelum ia berangkat bekerja. Setelah itu, Siti membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan hidangan untuk makan malam. Meski hidup dalam keterbatasan, mereka selalu saling mendukung satu sama lain. Arif selalu menghargai usaha Siti di rumah, sementara Siti selalu bersyukur memiliki suami yang bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga mereka. Suatu senja di kontrakan mereka, Siti duduk di teras dengan pandangan yang sedikit muram. Ia merasa tertekan dan khawatir karena harga barang-barang kebutuhan sehari-hari terus naik, sementara penghasilan keluarganya tetap pas-pasan. Arif yang baru saja keluar dari pabrik melihat ekspresi cemas di wajah istrinya. "Ada apa sayang? Kamu terlihat khawatir." "Aku hanya merasa kesal Arif, harga-harga barang semakin naik dan penghasilan kita tidak bertambah, sulit sekali menyusun anggaran untuk kebutuhan sehari-hari." Arif duduk di sebelah Siti, menatap mata istrinya dengan penuh pengertian. "Aku tahu ini sulit sayang, tapi kita harus tetap bersatu dan saling mendukung. Mungkin kita bisa mencari solusi bersama." "Tapi bagaimana Arif? Aku merasa tak tahu harus bagaimana." Arif tersenyum lembut, mencoba menenangkan hati istrinya. "Mungkin kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan kita. Kita bisa membuat anggaran yang lebih rinci, memprioritaskan kebutuhan yang benar-benar penting. Selain itu, mungkin kita bisa mencari cara untuk menambah penghasilan di luar pekerjaan di pabrik." Suatu hari setelah pulang dari pasar, Siti membawa pulang tas belanjaannya yang berisi sayur-sayuran dan tempe. Saat melewati teras rumahnya, tetangganya Ibu Ani melihat belanjaannya dan tidak bisa menahan diri untuk memberikan komentar. "Siti, kenapa cuma beli sayur dan tempe saja? Kok nggak beli ayam, daging, atau ikan? Mau diet nih?" Siti merasa tersinggung dengan ledekan Bu Ani dan menjawab dengan nada agak tertegang. "Kita punya kebutuhan masing-masing, Bu. Aku lebih suka masak sayur dan tempe buat keluargaku." "Sayur dan tempe doang? Nanti keluargamu jadi kurang gizi loh. Kamu harus beli yang lebih bergizi, macam-macam lauk pauk, itu baru lengkap." Siti mulai merasa marah karena merasa dihakimi atas pilihannya. "Bu Ani, setiap keluarga punya kebutuhan dan preferensi masing-masing. Aku tahu apa yang baik untuk keluargaku, kita nggak perlu mencampuri urusan masing-masing ya." Namun Bu Ani terus saja memberikan komentar pedas. "Kok irit-iritan gitu sih Siti? Gak mau beli yang enak? Nanti kalau suamimu cari makan yang lebih enak di luar jangan marah ya." Ucapan Bu Ani semakin membuat Siti kesal. "Bu Ani, saya minta maaf, tapi ini urusan keluarga saya. Saya tahu apa yang terbaik untuk suami dan anak-anak saya. Gak perlu campur tangan." Perdebatan antara keduanya semakin memanas, dengan keduanya saling menyuarakan pendapat masing-masing. Kehebohan itu menarik perhatian tetangga lainnya, dan suasana di lingkungan tersebut menjadi tegang. Siti akhirnya memutuskan untuk meninggalkan perdebatan tersebut dan masuk ke dalam rumah. Setelah insiden dengan Bu Ani, Siti pun mengadukan apa yang terjadi pagi itu. Malam itu setelah anak-anak tidur, Siti duduk di samping Arif di ruang tengah. "Arif, tadi siang Bu Ani lagi ngeledek aku di pasar. Katanya aku kurang beli yang bergizi, cuma sayur sama tempe." Arif mendengarkannya dengan serius. Melihat ekspresi kesal di wajah istrinya, ia menggenggam tangan Siti dengan lembut, memberikan dukungan tanpa berkata apa-apa. "Kamu mau bilang jangan peduliin kan? Tapi kalau keseringan juga capek kali mas, rasanya kayak dihakimi terus." "Sayang, aku nggak apa-apa kamu masakin sayur sama tempe terus kok." "Ya nggak bisa gitu dong mas,
Kalau istri lagi ngeluh itu didengerin, kalau istri ada masalah itu dikasih jalan keluar, bukan pasrah, jawab istri kesal. Terus aku harus gimana sayang? Ya kasih uang belanja lebih kek, biar besok aku beli daging sapi sekalian, biar Bu Ani ngiri ngeliatnya, tambah Siti. Ya sudah, nanti tak tambahi ya, buat beli daging. Udah jangan marah-marah terus, jawab Arif menenangkan istrinya. Siti tersenyum setelah mendengar jawaban dari suaminya. Arif mencium kening Siti sambil tersenyum. Kamu itu harus lebih sabar dong, jangan suka cemberut. Kalau senyum kan cantik, goda Arif yang membuat istrinya tersenyum geli. Esok paginya, Siti pergi ke pasar dengan perasaan lebih tenang. Saat Siti belanja di pasar, tak disangka ia bertemu kembali dengan Bu Ani. Kali ini ternyata Bu Ani membeli sayur dan tempe seperti yang biasa dibeli Siti. Tanpa bisa menahan diri, Siti tersenyum dan memberikan komentar. Oh Bu Ani, sepertinya hari ini kita beli yang sama ya, sayur sama tempe. Apa dia juga Bu? Bu Ani tampak agak terkejut dan merasa tersinggung dengan komentar Siti. Namun kali ini Bu Ani memilih untuk tidak membalas langsung dan hanya menjawab dengan sekenanya. Sudahlah Siti, masing-masing punya selera makan sendiri, jangan ikut campur. Siti yang merasa senang bisa membalas ledekan Bu Ani justru makin memprovokasi. Tapi kemarin kan ibu lebih suka nyindir aku, sekarang kenapa beli yang sama? Apa terinspirasi sama belanjaanku? Bu Ani semakin kesal dan mulai kehilangan kesabaran. Siti, udah cukup ya, jangan terlalu suka mencampuri urusan orang lain. Saya beli apapun bukan urusanmu. Meskipun Bu Ani mencoba untuk menahan emosinya, Siti terus saja menyindir. Akhirnya Bu Ani memutuskan untuk pulang dengan wajah kesal. Tanpa melanjutkan perdebatan yang tidak perlu, Bu Ani merasa bahwa meledek-ledekan Siti hanya akan membuat situasi makin rumit. Beberapa hari berlalu, Siti mulai merasa bosan dengan rutinitas sehari-harinya di rumah. Ia merindukan momen liburan atau sekedar pergi bersama keluarga. Namun Arif sibuk dengan pekerjaannya di pabrik dan keuangan keluarga tetap pas-pasan. Suatu hari saat Arif pulang dari kerja, Siti menyuarakan keinginannya untuk liburan. Mas Arif, bagaimana kalau kita pergi berdua atau bersama keluarga ke tempat yang menyenangkan? Sayang, aku ingin sekali memenuhi keinginanmu, tapi kamu tahu sendiri, kondisi keuangan kita lagi buruk. Siti yang merasa kecewa dan tertekan mulai merasa frustasi karena keinginannya untuk liburan tidak dapat terwujud. Ini sudah beberapa bulan terakhir Arif, aku tidak pernah punya waktu buat liburan. Lihat semua tetangga kita, mereka liburan. Mereka punya banyak foto-foto yang dikirim di grup RT. Cuma aku dan keluarga kita yang gak pernah kirim foto di grup RT, Arif. Kamu mau buat aku malu. Arif mencoba menjelaskan dengan lembut. Siti, kamu tahu sendiri bulanan kita untuk hidup aja pas-pasan. Tagihan listrik, tagihan air, kredit motor, kredit kulkas, kredit TV. Belum lagi kredit uang koperasi yang aku gak tahu uangnya kamu gunain untuk apa. Bagaimana kita bisa liburan kalau tagihan masih banyak? Sedangkan aku di sini yang kerja sendiri, Siti. Aku mohon kamu yang sabar. Namun Siti semakin emosional dan marah. Ia langsung masuk ke dalam kamarnya dan berteriak. Kamu yang gak bolehin aku kerja, tapi kamu yang ngeluh gak bisa menuhin kebutuhan aku. Pokoknya besok aku mau cari kerja. Mendengar teriakan itu, Arif merasa sangat frustasi. Bingung harus merespon bagaimana. Memang benar, dirinya lah yang melarang Siti untuk bekerja. Tapi ia tidak menyangka kalau larangannya akan menjadi bumerang baginya seperti saat ini. Hingga pagi harinya Arif berangkat kerja seperti biasa, sedangkan Siti di rumah sibuk dengan HP-nya. Beberapa saat setelah mandi, Siti mendapat telepon yang membuat Siti tersenyum senang. Siti lantas langsung berganti pakaian dan berdandan cantik, lalu pergi keluar rumah. Hingga hal itu menjadi rutinitas sehari-hari Siti setelah suaminya pergi bekerja. Saat Arif berangkat, Siti akan ikut pergi tanpa menyentuh pekerjaan rumah sedikit pun. Arif mulanya nggak sadar, tapi lama-lama Arif sadar bahwa lemari pakaiannya kosong dan cucian masih menumpuk di ember selama seminggu tanpa disentuh untuk dicuci, yang membuat ember itu mengeluarkan aroma tak sedap. Saat Arif meminta penjelasan kepada Siti, Siti hanya beralasan kalau dirinya kecapean, hingga tidak bisa mencuci baju yang akhirnya Arif sendirilah yang mencuci baju dan menjadi rutinitas setelah pulang kerja. Arif tidak tahu apa yang dilakukan istrinya itu hingga ia selalu mengeluh kecapean dan meminta untuk dipijat setiap Arif pulang. Arif berpikir mengurus pekerjaan rumah memang bukan hal yang mudah dan Arif memaklumi istrinya. Suatu hari ketika Arif pulang dari kerja, ia melihat Siti dengan senyum cerahnya dan di tangan Siti tergantung sebuah tas mewah yang indah.
Arif yang tertarik dengan penampilan baru istrinya bertanya dengan antusias. "Wah Siti, tas baru ini cantik sekali. Dari mana kamu mendapatkannya?" Siti tersenyum misterius. "Oh, ini Arif, hadiah dari temanku." Arif merasa sedikit heran karena tidak pernah mendengar Siti bercerita tentang temannya yang memberikan hadiah semahal ini sebelumnya. Meskipun demikian, ia tidak ingin menciptakan ketegangan, jadi dia hanya tersenyum dan berkata, "Wah, temanmu benar-benar baik ya Siti. Aku senang melihatmu bahagia." Namun dalam hati, Arif merasa ada sesuatu yang kurang pas. Beberapa hari berlalu dan kecurigaan Arif semakin bertambah. Arif kembali terkejut ketika ia melihat sebuah motor baru di garasi mereka. Ia bertanya kepada Siti, "Siti, motor ini dari mana? Aku tidak pernah tahu kalau kita berencana membeli motor." Siti tersenyum dan menjawab, "Oh, ini Arif, aku mendapatkannya dari arisan. Aku beruntung menang dan memutuskan untuk membeli motor sebagai hadiah untukmu." Meskipun awalnya senang dengan hadiah tersebut, Arif merasa agak ragu dengan alasan Siti. Arif merasa kebingungan dan cemas ketika melihat perubahan perilaku Siti. Sejak beberapa waktu terakhir, setiap kali Arif pulang dari pekerjaannya di pabrik, Siti tidak lagi berada di rumah. Malam-malam itu Arif menemukan rumah yang sepi dan sunyi tanpa kehadiran istrinya. Ketakutan dan kekhawatiran mulai menyelimuti hati Arif. Ia mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan Siti. Namun saat ditanya, Siti selalu memberikan jawaban yang mengelak dan seakan-akan menyembunyikan sesuatu. Arif yang penuh kepedulian mencoba mendekati Siti, berusaha memahami perubahan yang terjadi pada istrinya. Suasana di rumah Arif dan Siti mulai tegang. Arif setelah sehari bekerja keras di pabrik, pulang dengan harapan menemukan ketenangan di rumah. Namun ketika ia melangkah masuk, ia menyadari bahwa Siti tidak ada di rumah seperti biasa. Beberapa kali ini Siti kerap pergi ke Kelayapan, tempat hiburan malam yang terletak tidak jauh dari desa mereka. Arif mencoba menenangkan diri, tetapi ketidakpastian dan kekhawatiran mulai memenuhi pikiran Arif. Ketika Siti akhirnya pulang, Arif tidak dapat menahan perasaannya lagi. "Dari mana saja kamu, Siti?" tanya Arif dengan suara yang terdengar lebih tajam dari yang diinginkannya. Siti menoleh, terlihat terkejut dengan ekspresi suaminya. "Aku hanya pergi sebentar ke Kelayapan sama teman-teman. Ada apa, Arif?" Arif mencoba menyembunyikan ketidakpuasannya, tapi kekecewaan terpancar dari matanya. "Kamu tahu betapa melelahkannya pekerjaan di pabrik. Aku berharap setidaknya kita bisa memiliki waktu bersama di rumah. Ini bukan hanya tentang diriku, tapi juga tentang keluarga kita." Siti merasa tersinggung dan segera membela diri. "Aku juga butuh waktu buat bersenang-senang dan bersosialisasi, Rif. Tidak bisa selalu hanya di rumah. Aku merasa terkekang." Pertengkaran pun pecah. Arif dan Siti saling melempar kata-kata, mengekspresikan frustasi dan ketidakpuasan masing-masing. Arif merasa bahwa Siti tidak menghargai perjuangannya untuk memberikan kehidupan yang layak. Sementara Siti merasa bahwa Arif terlalu melarangnya untuk bersosialisasi dan memiliki kehidupan sosial di luar rumah. Pertengkaran itu mencapai puncak ketika Arif dengan penuh kekecewaan berkata, "Aku bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untuk kita, tapi sepertinya itu tidak cukup. Kalau begitu, mungkin kamu harus memutuskan apa yang kamu inginkan, Siti." Siti merasa tersentak mendengar kata-kata itu. Kedua mata mereka saling beradu. Penuh dengan emosi yang sulit diungkapkan, ruangan itu dipenuhi oleh keheningan yang tegang, membiarkan dampak dari pertengkaran mereka menyisakan ketidakpastian dalam hubungan pernikahan mereka. Pagi berikutnya, suasana di rumah Arif dan Siti masih terasa tegang setelah pertengkaran semalam. Arif dengan raut wajah yang serius bersiap-siap untuk pergi bekerja. Sebelum meninggalkan rumah, ia berbalik ke arah Siti yang masih berada di dapur. "Maafkan jika semalam aku terlalu emosional," ucap Arif dengan suara yang lebih lembut. "Aku hanya khawatir dan ingin yang terbaik untuk kita berdua." Siti menatap suaminya dengan perasaan bersalah. "Aku juga minta maaf, Rif. Mungkin aku terlalu egois. Aku akan mencoba lebih memahami perasaanmu." Arif mengangguk dan melanjutkan, "Baiklah, aku harus pergi sekarang, tapi harap diingat, kita perlu bicara lebih lanjut tentang ini nanti. Aku ingin kita menemukan solusi bersama." Siti setuju dengan anggukan Arif. Arif memberikan senyuman lembut sebelum berlalu meninggalkan rumah. Sebelum benar-benar pergi, Arif berhenti sejenak dan menatap Siti dengan tulus.
Siti, aku ingin kamu tetap di rumah hari ini. Pikirkan baik-baik tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga kebahagiaan kita bersama. Aku tahu kamu punya keinginan dan impianmu, dan aku ingin mendukungmu. Mari kita cari jalan keluar bersama. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Arif melangkah pergi dengan harapan bahwa waktu sendirian akan membantu mereka merenung dan memahami satu sama lain lebih baik. Sementara itu, Siti duduk di ruang tamu dengan pikiran yang berputar. Ia menyadari bahwa keputusan untuk tetap di rumah adalah kesempatan untuk merenung dan memikirkan arah yang ingin mereka ambil sebagai pasangan suami istri. Arif berangkat bekerja dengan harapan damai. Siti diam-diam keluar dari rumah setelah suaminya pergi. Wajahnya dihiasi riasan yang mencolok dan pakaian yang lebih terbuka dari biasanya. Dia merasa perlu untuk menghabiskan waktu di luar rumah. Mungkin sebagai bentuk pelampiasan dari ketegangan yang ada dalam hubungan mereka. Tidak lama setelah Siti meninggalkan rumah, Arif merasa ada yang tidak beres. Ia lalu melihat sekeliling rumah dan mendapati bahwa Siti tidak berada di dalam. Kecemasan dan kekhawatiran kembali menyelimuti pikiran Arif. Saat mengetahui bahwa Siti pergi dengan dandanan menor dan pakaian minim, Arif merasa kecewa dan terluka. Ia merasa bahwa tindakan Siti adalah bentuk ketidakpedulian terhadap perasaannya, terutama setelah pertengkaran semalam. Kegelisahan dan kebingungan menciptakan rasa takut yang mendalam dalam hati Arif. Dalam keheningan yang tegang, Arif memutuskan untuk mengikuti Siti secara diam-diam. Ia berusaha menjaga jarak agar tidak terlihat, sambil memantau gerak-gerik istrinya dari kejauhan. Siti naik angkot menuju pasar, dan Arif meskipun penuh kekhawatiran tetap mengikuti perjalanan istrinya. Angkot berhenti di pasar dan Siti turun dengan sigap. Arif tetap mengikuti dari belakang, mencoba memahami alasan dibalik tindakan Siti. Sampainya di pasar, Siti mulai berjalan melewati kios-kios dan berhenti di beberapa toko. Pekerja pasar dan para penjual melihat mereka dengan pandangan ingin tahu. Arif mencoba menyusul perlahan, merasa kebingungan dengan situasi yang semakin rumit. Arif merasa dadanya sesak ketika melihat Siti dijemput oleh seorang pria di pasar. Ia memutuskan untuk tidak mengikuti mereka, tapi dari kejauhan, Arif melihat Siti dan pria itu berjalan bersama dengan akrab. Mereka tampak bermesraan dan tertawa, dan rasa cemas dan kekhawatiran semakin melonjak di hati Arif. Ketika tiba di pinggir jalan, Arif menyaksikan Siti dan pria itu berhenti di depan sebuah motor. Mereka tampak berbicara sebentar, dan tanpa ragu, Siti memeluk pria itu sebelum naik ke belakang motor. Arif merasakan kekecewaan yang mendalam dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tanpa bisa menahan perasaannya, Arif merogoh saku dan menelpon Siti, namun tak ada jawaban darinya. Telepon pun ditutup dan Arif tetap di tempatnya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa dikhianati dan bingung tentang maksud sebenarnya dari keputusan Siti. Di dalam hatinya ada rasa ketidakpastian yang membuatnya semakin tak nyaman. Situasi semakin rumit ketika Arif terus mengikuti Siti dan pria itu hingga masuk ke sebuah hotel. Hati Arif penuh dengan kegelapan dan kekecewaan. Dalam keadaan emosional yang kacau, Arif merasa perlu untuk menghadapi kenyataan yang terjadi di depan matanya. Tanpa berpikir panjang, Arif memutuskan untuk menggerebek Siti dan pria itu. Ia menghampiri pintu hotel dengan langkah-langkah yang panjang. Hatinya berdebar keras dan kemarahannya mulai meluap. Setelah mengetuk pintu hotel, Siti terkejut dan membukanya dengan ekspresi terkejut. Pria itu yang berdiri di belakang Siti juga terkejut melihat Arif. "Arif, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," ucap Siti dengan wajah pucat. Arif dengan mata menyala dan suara gemetar menanggapi, "Aku sudah melihat semuanya, Siti. Kamu mau apa dengan dia? Apa yang sudah terjadi?" Pria itu mencoba membela diri. "Kami hanya teman, tidak ada yang salah." Namun kemarahannya membuat Arif tidak bisa menerima penjelasan itu begitu saja. Arif meluapkan semua kekesalannya. "Ini tidak bisa diterima, Siti." Dalam suasana tegang dan penuh ketidakpastian, Arif meninggalkan Siti dan pria itu di hotel. Hatinya tercabik-cabik oleh pengkhianatan dan kecewa, sementara Siti dan pria itu ditinggalkan dalam kebingungan dan keheningan. Arif dan Siti keluar dari hotel dalam keheningan yang tegang. Arif masih penuh kemarahan dan kecewa, sedangkan Siti mencoba menemukan kata-kata yang dapat meredakan amarah suaminya. Mereka berdua naik angkot pulang, namun suasana di dalam angkot terasa dingin dan tegang. Arif akhirnya memulai pembicaraan dengan suara yang tajam. "Siti, apa yang sedang kamu lakukan? Kita sudah punya masalah, kamu malah pergi ke hotel bersama pria itu."
Siti mencoba membela diri. Arif, kamu harus mendengarkan penjelasanku. Itu hanya seorang teman, bukan apa-apa. Arif tak dapat menahan kemarahannya. Jangan pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Apa kamu pikir ini tidak akan merusak pernikahan kita? Pertengkaran di dalam angkot semakin memanas. Penumpang yang lain mulai memperhatikan mereka, menciptakan rasa malu dan ketidaknyamanan di antara Arif dan Siti. Namun keduanya terlalu terperangkap dalam emosi mereka untuk peduli. Arif merasa terkejut dan kesal ketika memasuki rumah mereka. Pandangannya beralih dari satu barang ke barang lain, dan ia mulai menduga bahwa semua barang-barang yang baru saja dibeli oleh Siti adalah hasil dari hubungan kerja dengan pria yang menyebabkan pertengkaran di hotel. Kekecewaan dan amarah dalam diri Arif semakin memuncak. Siti, barang-barang ini hasil dari kerjasama dengan pria itu kan? Ujar Arif dengan suara penuh ketidakpercayaan. Siti yang ditanya hanya bisa diam. Namun Arif tidak bisa menahan kemarahan. Kamu pikir aku bodoh? Aku melihat bagaimana kalian bersama di hotel. Siti merasa terkejut dan tak habis pikir melihat kemarahan Arif. Arif, kamu harus percaya padaku. Arif dengan tajam menjawab. Bagaimana aku bisa percaya padamu lagi? Setelah yang baru saja terjadi, kamu membuatku merasa bodoh, Siti. Pertengkaran mereka kembali memanas dan suasana rumah begitu penuh dengan ketegangan. Arif merasa terhina dan dikhianati. Dalam keadaan marah dan kecewa yang mendalam, Arif akhirnya memutuskan untuk mengembalikan Siti ke rumah orang tuanya. Dia tidak bisa lagi menahan perasaan amarah dan pengkhianatan, dan melihat Siti di dalam rumah mereka hanya menambah beban emosionalnya. Siti, ini tidak bisa terus berlanjut. Aku butuh waktu sendiri untuk merenung dan mencari jawaban, ucap Arif dengan suara yang penuh emosi. Siti mencoba untuk merayu dan meminta maaf. Arif, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud membuatmu seperti ini. Kita bisa bicara dan menyelesaikan masalah ini bersama. Namun Arif tetap teguh dengan keputusannya. Sudah terlalu banyak yang terjadi, Siti. Aku butuh waktu dan ruang untuk memikirkan semuanya. Kembalilah ke rumah orang tuamu. Arif mengantar Siti ke rumah orang tuanya dengan perasaan berat. Pertemuan mereka dalam angkot menuju rumah orang tua Siti terasa hening dan penuh keheningan yang menegangkan. Sesampainya di rumah orang tua Siti, Arif hanya mengucapkan selamat tinggal tanpa sepatah kata pun. Siti di rumah orang tuanya menangis dan mencoba sekali lagi untuk meminta maaf. Arif, aku sungguh menyesal. Aku mencintaimu. Tolong berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Namun Arif hanya melirik sebentar sebelum berbalik meninggalkannya. Rumah orang tua Siti pun menelan dirinya dalam kegelapan, menyisakan keretakan besar dalam pernikahan mereka. Siti terdiam duduk di teras rumah dan matahari yang tenggelam memberikan nuansa kesepian pada keheningan yang menyelimuti mereka. Perpisahan itu meninggalkan tanda tanya besar tentang apakah Arif dan Siti bisa melewati masa-masa sulit ini, atau apakah ini akan menjadi akhir dari perjalanan panjang pernikahan mereka. Siti merasa gelisah dan terjatuh dalam kegelapan emosional setelah perpisahan dengan Arif. Rasa menyesal, kehilangan, dan depresi mulai merasuki dirinya. Kesehatannya mulai terganggu karena beban emosional yang berat. Hari-hari berlalu tanpa semangat dan Siti tidak dapat menyembunyikan kesedihannya. Setiap kali dia bicara tentang Arif atau mengingat-ingat momen-momen bahagia mereka, air mata Siti tak bisa dihentikan. Dia merasa hancur dan menyesal atas keputusannya. Kesehatannya semakin menurun, ditandai dengan kehilangan nafsu makan, gangguan tidur, dan penurunan energi yang signifikan. Orang tua Siti dan keluarganya mulai khawatir melihat perubahan drastis dalam kesehatan mental dan fisik Siti. Perubahan drastis dalam perilaku Siti setelah perpisahan dengan Arif menjadi perhatian besar bagi keluarga dan teman-temannya. Siti tampak seperti kehilangan pegangan dalam hidupnya dan mulai menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Seperti tertawa sendiri, bicara sendiri, dan dorongan untuk membeli barang-barang mewah. Keluarga Siti semakin merasa prihatin melihat perubahan ini, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena orang tua Siti tahu bahwa anaknya sedang mendapat karma dengan apa yang dilakukannya.